Pertanyaan pertama, tentang sholat gerhana. Bagaimana sebaiknya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah bercerita tentang sholat gerhana. Rasul perintahkan kepada Bilal, "Shollu jami'ah." Sholatlah berjamaah. Yang terbaik sholat berjamaah. Tapi qadarullah tidak ada jamaah sholat gerhana. Baik itu bulan maupun gerhana matahari. Lalu dia tidak mampu untuk berjamaah karena tidak ada yang melaksanakan. Maka para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan, boleh sholat sendiri. Ada yang mengatakan yang penting berzikir dan berdoa. Tapi sepanjang gerhana di zaman Rasulullah di Madinah, Rasulullah hanya terjadi gerhana matahari satu kali saat bertepatan dengan lahirnya, wafatnya Ibrahim. Yakni putra Rasulullah dari Maria Kiptiah. Kemudian terjadilah gerhana. Rasul mengatakan, gerhana matahari itu adalah salah satu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Idza ra'aituhu, apabila kamu telah lihat dia bergerhana, fangkashifa, lalu dia telah bergerhana tertutup, maka fasallu fad'u, salatlah, berdoalah, hatta yankashifa, sampai gerhananya habis. Nah, inilah, jadi yang paling baik berjamaah. Bagaimana jumlah rakaatnya? Salat gerhana memang lain daripada salat yang lain. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, tetapi disunahkan bacaannya panjang, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat, sehingga sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Dan Rasul sepanjang sholat itu betul-betul panjang. Ketika terjadi gerhana matahari itu hampir selama 2 jam. Maka Rasul sholatnya hampir selama 2 jam itu. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim jelaskan Rasulullah sholatnya sepanjang kira-kira membaca surat Al-Baqarah. Beliau berdiri panjang, lalu ruku panjang, setelah itu bangkit, Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, tapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian ruku lagi panjang, kemudian bangkit, kemudian sujud seperti biasa 2 kali, lalu naik lagi di rakaat kedua, baca Fatihah, baca surat yang panjang, ruku yang panjang, berdiri Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah lagi, baca surat lagi, Allahu Akbar, ruku lagi, sami Allahu liman hamidah, dan ruku seperti biasa. Maka begitu selesai sholat gerhana, gerhana telah selesai. Jadi sholat gerhana itu disesuaikan berapa lama gerhananya. Biasanya yang paling lama adalah gerhana matahari. Bisa sampai 3 jam. Sepanjang itulah Rasul sholat. Karena begitu mulai gerhana, disunahkan sholat. Ustadz, gimana kalau kita tidak mampu? Ya sudah semampunya. Gerhana bulan biasanya lebih sedikit. Paling sekitar 1 jam, 1,5 jam. Maka insya Allah gerhana bulan besok malam, itu kira-kira ba'da sholat maghrib, sekitar jam WIB-nya, waktu Indonesia Baratnya, 18 atau lewat 20 lah lebih kurang. Setelah maghrib. Nanti sampai kemudian berakhir kira-kira sekitar jam 19.50 atau sekitar hampir jam 8. Ya terjadi gerhana kira-kira 1 jam 20 menit lebih kurang. Maka sepanjang itulah. Tapi rata-rata tidak mampu terlalu panjang. Karena rukunya panjang. Nggak masalah. Yang penting bacalah panjang-panjang suratnya. Jadi mufassal yang dibaca di sholat gerhana disunahkan surat-surat yang panjang. Kalau belum hafal bagaimana? Ternyata sendiri dengan keluarga. Ya sudah pegang saja mushaf. Itulah tata cara sholat gerhana. Ada pertanyaan lagi nih yang sehubungan dengan tadi gerhana, Pak Ustadz. Berdasarkan Bukhari ayat 1044 mengenai gerhana, ini saya bacakan. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jadi yang dipertanyakan adalah ini tanda ada gerhana berarti ada mati dan hidupnya seseorang. Itu maksudnya bagaimana? Bukan itu. Bukan itu. Jadi maksudnya begini, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul masih hidup, para sahabat menganggap ini terjadi gerhana karena telah wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah. Jadi ada tatoyur di sana, seakan-akan gerhana karena ada kematian. Maka diceritakan oleh Rasulullah. Inna syamsa wal qamar la yakashifan limauti ahadin wala ahyaha. Sesungguhnya tidak pernah akan terjadi gerhana, baik itu matahari, baik itu matahari bulan, karena kematian seseorang atau karena hidupnya, lahirnya seseorang. Justru dibantah.
Gerhana bukan karena matinya seseorang, bukan karena wafatnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Justru dibantah. Anggapannya sahabat, terjadi gerhana karena kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW, yang ketika itu usianya belum genap susuan. Lalu wafat, saat wafat ada gerhana. Sahabat mengatakan, ada gerhana karena wafat. Rasul mengatakan di sini, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu salah satu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dari banyak tanda kebesaran Allah. La yang kasyif, tidak akan terjadi gerhana. Keduanya itu dengan apa? Dengan kematian, bukan pula karena lahirnya seseorang. Maka Rasul hanya perintah, apabila mereka itu bergerhana, baik itu bulan atau matahari, Rasul diperintahkan apa? Fad'u fasallu, berdoalah dan sholatlah. Demikian Pak. Jadi nggak ada kaitannya gerhana sama kelahiran sama kematian. Justru para sahabat merasa menyangka akibat kematian adanya gerhana, dibantah oleh Rasulullah. Demikian maksudnya, maksud hadis tersebut.